Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ninik. Kita masuk di channel Belajar Asyik bareng Bu Ninik. Belajar menjadi lebih asik ya, diharapkannya ya dengan channel ini ya. Siapapun yang belajar atau mendengarkan video Bu Ninik, Ibu harap bisa semakin paham dengan akuntansi. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang mekanisme debit dan kredit. Sebenarnya materi ini sudah pernah ada sih di video Ibu sebelumnya, begitu kan. Tetapi pada video kali ini, Ibu akan menerangkan lebih detail kaitannya dengan bagaimana sih mekanisme debit dan kredit pada perusahaan dagang. Jadi lebih ke perusahaan dagangnya nih ceritanya. Supaya kalian pada saat menemukan transaksi-transaksi di perusahaan dagang tidak bingung debit dan kreditnya, terutama untuk transaksi pembelian, penjualan gitu. Itu kadang di antara kalian siswa-siswa Ibu juga di sekolahan itu masih suka salah. Nah, di sini Ibu akan jelaskan kaitannya dengan itu. Oke, kalian tahu ini ya, jari akuntansi. Oke, tangan kiri aja biar sama dengan gambar. Jari akuntansi ini Ibu sering menjelaskan tentang jari akuntansi, di mana jari akuntansi itu bentuknya seperti ini. Nah, apa sih makna dari ini? Sebenarnya ada maknanya. Jadi kita tahu ada kelompok akuntansi, kelompok akuntansi ya, dalam akuntansi itu ada kelompok akun harta. Jadi jempol itu maksudnya adalah harta. Kemudian telunjuk ada utang, jari tengah modal, jari manis pendapatan, dan jari kelingking adalah beban. Saya ulangi ya. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Oke, kita langsung ke gambar. Jadi di sini ada akun, Ibu tuliskan ya. Jadi tadi di sini adalah akun apa? Harta, Ibu tulis H. Kemudian ada akun utang, Ibu tulis U. Kemudian modal, Ibu tulis M. Dan pendapatan Ibu tulis P. Lalu satu lagi di sini adalah beban, Ibu tulis dengan huruf B. Jadi di sini nanti kita akan mengenal ini kelompok akun ya. Dimana kelompok akun itu ada harta, ada utang, ada modal, pendapatan, dan beban. Tentunya pada saat kita belajar mekanisme debit kredit pada saat kelas 10 atau kelas 11 yang lalu kita sudah tahu sebenarnya, tapi di sini Bu ingatkan kembali. Oke, coba mekanisme debit kredit ini sebenarnya kita tahu bahwa untuk kalian boleh menghafalkan antara HB atau UMP. Kalau Ibu lebih suka UMP sih. Jadi kita menghafalkannya salah satu saja, tidak usah semuanya. Artinya tidak usah yang ditekuk saja atau yang tidak ditekuk saja gitu. Kalau kalian menghafalkan yang ditekuk dan tidak ditekuk, maka kemungkinan lupanya juga semakin besar gitu kan. Jadi salah satu aja. Kalian mau menghafalkan yang ditekuk saja atau yang tidak ditekuk gitu. Kalau Ibu lebih suka yang ditekuk karena Ibu sering sekali mendengar UMP, ada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi kita tuh mencari yang sering kita ingat lah, yang gampang sekali kita mudah untuk mengingatnya, misalkan demikian. Jadi kalau Ibu lebih suka UMP ya, jadi Ibu mulai dari UMP. Nah, kita tahu dalam jari akuntansi ini maknanya adalah ketika kelompok akun UMP utang, modal, pendapatan dalam mekanisme debit kredit, ketika dia bertambah ya, posisinya ada di mana? Kredit. Jadi untuk UMP ketika bertambah posisinya di kredit. Jadi kalau ada transaksi di situ menyatakan atau menyatakan ya bahwa dengan transaksi itu maka utangnya atau modalnya atau pendapatannya bertambah, maka UMP itu nanti akan kita catat di dalam jurnal di sebelah kredit, maksudnya demikian. Nah, kalau kita hafal UMP, maka kita pun akan tahu bagaimana dengan harta dan beban. Jadi kalau harta dan beban ini kalau bertambah, dia pasti kebalikan dari yang ditekuk. Kalau yang UMP bertambah itu di kredit, maka mereka harta dan beban maksudnya Bu Ninik, kalau bertambah ada di debit. Sampai di sini paham ya? Jadi mereka berkebalikan tuh. Kemudian transaksi itu kan kadang bisa mengakibatkan
sebuah akun atau kelompok akun itu bertambah atau berkurang. Lalu bagaimana kalau berkurang? UMP, utang modal pendapatan, jika berkurang dia ada di sebelah debit, karena pasti kebalikan lah. Ketika bertambah di kredit, berarti kalau berkurang ya di debit. Nah, sekarang coba, berarti ini kalau berkurang ada di mana ya? Ya, karena kalau bertambah ada di debit, maka berkurang ada di kredit. Ini adalah kunci kalian buat jurnal. Nah, nanti kita juga akan mengenal yang namanya saldo normal. Terlihat jelas tidak tulisan Bun ini? Saya udah beli kali ya, biar jelas. Saldo normal. Di sini juga nanti ada saldo normal. Oke, biar kelihatan, semoga saja kelihatan tulisannya. Nah, saldo normal itu adalah ya saldo normal. Jadi ketika kalian melihat neraca saldo, tidak mungkin antara harta, beban, utang, modal, pendapatan ini tidak ada di posisi normal. Jadi saldo akhirnya pasti selalu saldo normal, saldo yang seharusnya atau tempat yang seharusnya itu akun di mana gitu. Jadi kalau harta, beban itu saldo normal itu adalah sama dengan posisi bertambah. Ya, diingat-ingat ya. Ini sama dengan posisi bertambah. Jadi kalau UMP saldo normal sama dengan posisi bertambah, berarti ada di mana? Di kredit. Ya, jadi saya ingatkan saldo normal untuk UMP adalah di kredit. Kenapa di kredit? Karena sama dengan posisi ketika bertambah. Kemudian untuk harta dan beban saldo normal ada di mana? Ada di debit. Ini sama dengan, maksud saya ya, sama dengan posisi bertambah. Sampai di sini paham? Ibu ulangi ya. Kelompok akun ada kelompok harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. UMP jika bertambah ada di kredit. Maka ketika berkurang kebalikannya ada di debit. Saldo normal itu adalah sama dengan posisi pada saat bertambah. Maka dia ada di kredit. Nih. Sama kan ketika sedang bertambah ya. Kemudian harta dan beban. Harta dan beban tentunya pada saat bertambah kebalikan dari UMP. UMP kalau bertambah di kredit, maka harta dan beban ketika bertambah dia ada di debit. Bagaimana ketika berkurang? Ketika berkurang ada di kredit, kebalikan dong dari bertambahnya. Nah, saldo normal itu sama dengan ketika bertambah. Berarti saldo normal untuk harta dan beban adalah di debit ini. Karena sama dengan ketika bertambah. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan silahkan ketik saja di komen. Nanti akan Ibu balas komentar kalian di channel YouTube Ibu. Oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui tentang jari akuntansi ini, maka tentunya kalian harusnya di sini sudah paham ya tentang apa itu harta. Ya tidak? Harta itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Harta itu ada harta lancar, ya tidak? Harta lancar itu bisa terdiri dari kas, ada piutang, ada persediaan, ya tidak? Kemudian ada apa lagi? Persediaan, ada perlengkapan, dan lain-lain. Ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Jadi Ibu yakin kalian sudah paham tentang harta lancar. Dan juga nanti ada harta tetap. Jangan sampai tertukar ya antara peralatan dan perlengkapan. Ini biasanya suka ketukar-tukar. Kalau perlengkapan itu masuk di harta lancar. Kalau peralatan itu masuk di harta tetap. Biasanya nanti di harta tetap ini juga ada akumulasi penyusutan titik-titik. Kalau peralatan ya peralatan, nanti ada gedung misalkan,
nanti juga ada akumulasi, penyusutan gedung, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada juga harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud atau ibu singkat HTB, itu juga ada. Tapi untuk yang ini kalian nanti intinya akun-akun ini dipelajari lagi, dihafalkan kembali. Kelompok akun harta itu apa saja ya gitu ya. Nanti waktunya akan cukup kalau ibu bahas satu persatu. Nanti kita ngulang lagi dong ke materi sebelumnya, kan begitu. Oke. Jadi intinya harta di sini ya ini ada harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, ini semuanya adalah harta gitu kan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan UMP? Kita lihat ya, kalau U itu adalah utang. Ibu yakin kalian sudah tidak bingung ya. Tapi ada beberapa yang harus kalian ketahui di sini. Nah, U yang namanya utang itu adalah kewajiban untuk membayar, gitu kan? Jadi kalau yang termasuk utang itu apa saja ya? Ada utang dagang, ini termasuk kategori utang jangka pendek ya. Ada utang bank. Pokoknya kalau ada kata utang, ya itu pasti utang. Ya tidak? Nah, yang sering kalian salah itu ketika adalah pendapatan diterima di muka. Perlu diingat, pendapatan diterima di muka itu juga adalah utang. Kenapa utang? Karena kita belum memberikan jasa, tapi kita sudah menerima duitnya duluan, itu utang ya. Jadi untuk pendapatan diterima di muka itu bukan pendapatan, tetapi ini masuk kategori utang. Ini yang kadang-kadang siswa ibu juga sering lupa gitu. Ada sewa diterima di muka. Apa itu ya? Nah, dikiranya adalah beban, padahal itu adalah utang. Atau ada lagi beban yang masih harus dibayar. Misalkan ada akun beban yang masih harus dibayar, tapi biasanya sih kalau beban yang masih harus dibayar biasanya di keterangan itu biasanya bunyinya bukan beban yang masih harus dibayar, tapi utang beban. Nah, utang beban sewa misalkan gini, atau ada yang menulis malah utang sewa begini ya. Jadi ini katanya dengan hutang, untuk diingat kembali. Jadi ada utang dagang, utang usaha, utang bank. Pokoknya kalau ada kata utang-utang, ya itu adalah utang. Nah, kemudian yang perlu diingat ada pendapatan diterima di muka. Misalkan pendapatan sewa diterima di muka, pendapatan iklan diterima di muka, pendapatan jasa diterima di muka. Itu adalah utang. Oke. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar, itu juga utang, tapi biasanya bunyinya adalah utang beban titik-titik. Contoh di sini adalah utang beban sewa. Atau ada yang menulis utang sewa. Oke, sampai di sini paham ya tentang utang ya. Oke. Kemudian untuk modal. Modal itu saya pikir tidak perlu dijelaskan secara detail, karena saya yakin kalian sudah paham lah modal itu akun apa saja gitu kan. Ya jelas modal ani, modal teti gitu kan. Nah, itu kan masuknya di sini. Nah, untuk prive itu sebenarnya masuk di mana sih Bu? Prive itu kita anggap masuk di modal aja. Jadi kalau misalkan modal ini kan kalau pertama tadi di kredit ya, betul tidak? Modal. Nah, nanti di sini akan ada yang namanya prive atau prive. Nah, prive ini itu kan sebenarnya mengurangi modal. Ya tidak, jadi prive ini mengurangi modal, sehingga kalau ada prive di sini, bagaimana ngisinya? Prive itu kalau bertambah ada di debit. Nah, ini untuk prive. Jadi kadang ada sih yang mengatakan harta, utang, modal, prive, pendapatan, beban, itu ada. Nah, kalau ibu cukup ini saja, tapi prive ini saya ingatkan atau saya kaitkan dengan modal, dimana kita tahu prive itu mengurangi modal, sehingga modal ketika berkurang di debit, jadi kalau ada prive dia posisinya di debit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Semoga tidak ada, semoga paham. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang pendapatan. Ini yang agak penting sekali sebenarnya tentang pendapatan, tapi karena di sini tempatnya habis, ibu akan tarik ke sini. Nah, ini pendapatan. Jadi, apakah itu pendapatan? Kalau yang namanya pendapatan, oke, itu jelas. Ya, kita kalau di perusahaan dagang pasti ada tuh pendapatan.
pendapatan jasa, pendapatan sewa, kan gitu. Pokoknya kalau ada kata pendapatan ya itu adalah pendapatan. Kecuali tadi itu pendapatan, ada kata pendapatan tapi diterima di muka, ini bukan pendapatan. Paham ya? Jadi pendapatan yang masuk kategori pendapatan ya adalah pendapatan, terus nama pendapatannya ada pendapatan sewa, pendapatan iklan, pendapatan jasa. Nah, yang perlu garis bawahi di sini adalah ketika ini adalah perusahaan dagang. Kita tahu bahwa yang namanya perusahaan jasa dapat penghasilan atau dapat duit atau dapat hasil, bukan duit, dapat hasil ya dari usahanya itu dari mana? Dari pendapatan yang dia dapatkan kan gitu. Contoh misalkan salon itu kan dia menjual, sebenarnya dia juga menjual kan, tapi yang dijual adalah jasa, sehingga atas hasil dari jasa yang dia berikan dia dapatnya pendapatan kan, demikian. Nah sekarang konteksnya kita coba kalau perusahaan dagang bagaimana. Nah perusahaan dagang juga dia menjual, tapi yang dijual itu adalah barang dagangan kan, seperti itu. Jadi ketika kita ngomongin soal pendapatan, maka penjualan juga masuk di dalamnya. Nah, maka saya selalu mengatakan kepada siswa saya bahwa ketika kalian belajar mekanisme debit kredit, kalian bingung Bu, penjualan nggak ada di sini kelompok akun penjualan Bu. Kelompok untuk akun penjualan kita kelompokkan di kelompok pendapatan. Walaupun sebenarnya kalau nanti kita masuk di praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur, yang mana nanti di situ kita akan ada belajar praktek pada perusahaan dagang gitu ya, praktek jurnal, kemudian sampai dengan laporan keuangan gitu, kayak UKK, kayak uji kompetensi gitu. Nanti di neraca saldo itu memang antara pendapatan dengan penjualan dibedakan. Maksudnya kalau nomor akunnya itu memang berbeda gitu. Tapi untuk mempermudah belajar mekanisme debit kredit, Ibu selalu mengatakan bahwa di sini penjualan kita asumsikan atau kita samakan perlakuannya dengan pendapatan. Jadi di sini ketika ada pendapatan bertambah di kredit, begitu pula dengan penjualan. Penjualan masuknya di kelompok pendapatan. Perlu diperhatikan ya. Jadi ketika ada penjualan maka bertambah ada di kredit. Nah, di sini nanti kalian akan selain penjualan kalian akan menemukan yang namanya retur penjualan dan potongan penjualan. Apakah retur penjualan dan potongan penjualan juga kalau bertambah di kredit? Nah, ini saya tambahkan. Ini kan tadi kredit tuh. Ini juga kredit tuh. Ya tidak. Apakah dua hal ini juga nanti di kredit? Nah, jadi gini, Mbak, Mas, dan semuanya, yang namanya retur atau potongan itu kan sebenarnya mengurangi jumlah penjualan. Betul tidak? Bukan mengurangi jumlah, betul, mengurangi jumlah penjualan bersih maksud Ibu. Jadi kita tahu bahwa penjualan bersih itu didapat dari penjualan dikurangi retur dikurangi potongan, betul kan? Nah jadi retur penjualan ataupun potongan penjualan itu pastilah berkebalikan dengan penjualan. Jadi Ibu ulangi, adanya retur dan potongan itu kebalikan dari penjualan atau pembelian. Jika retur ini adalah retur pembelian dan potongannya adalah potongan pembelian. Ini berlaku untuk dua-duanya ya, baik itu penjualan ataupun pembelian. Karena ini hal penting maka Ibu bingkai supaya kalian tahu. Jadi di sini kalian harus tahu bahwa yang namanya retur dan potongan, ini adalah berkebalikan. Saya tulis ini, berkebalikan dengan penjualan. Jadi kalau penjualan itu tadi dikatakan di sini ada di mana? Kredit, maka tentunya retur penjualan ada di mana? Debit. Potongan penjualan ada di mana? Debit. Oke. Sampai di sini paham?
Jadi, Ibu ulangi bahwasanya perlakuan untuk penjualan itu adalah sama halnya dengan pendapatan, di mana ketika terjadi penjualan, maka jurnal atau akun penjualan kita masukkan di kredit. Nah, bagaimana dengan retur penjualan dan potongan penjualan? Dua hal ini adalah bertolak belakang dengan si penjualan atau pembelian. Sehingga kalau ada retur dan potongan ya kebalikannya dua hal ini. Contoh, retur penjualan berarti kebalikan dari penjualan. Karena penjualan itu dikredit sama dengan pendapatan bertambah di kredit, maka retur ada di debit. Karena penjualan itu kredit, maka potongan penjualan ada di debit. Alasannya, adanya retur dan potongan ini sebenarnya mengurangi jumlah penjualan bersih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, sekarang kita lanjut kepada kelompok akun selanjutnya, yaitu kelompok akun apa? Kelompok akun beban di sini. Nah, bagaimana dengan kelompok akun beban? Kelompok akun beban ya, yang masuk di kelompok akun beban adalah akun-akun yang berawal dengan kata beban tentunya. Ada beban sewa. Kok sewa terus, Bu? Oke, ganti. Beban gaji. Ada beban iklan. Dan beban-beban yang lain. Tapi perlu kalian ketahui, yang namanya beban itu pasti terdiri dari kata beban, terus nama bebannya. Kalau ada embel-embel di belakang, itu berarti bukan beban. Contoh, beban iklan dibayar di muka. Ini beban, ini nama, ada embel-embel. Berarti ini bukanlah beban. Ini bukan beban. Ini apa? Ini tadi kita sudah masukkan. Ini adalah sama dengan beban iklan dibayar di muka. Nah, ini masuknya di piutang. Tadi Ibu belum jelaskan ya. Jadi karena ini kita itu ceritanya ada iklan, tapi saya sudah bayar itu di muka. Berarti kan justru kita yang nagih kepada si penyedia iklan itu. Saya sudah bayar, mana jasa iklannya, kan gitu. Jadi ini masuk kategori adalah harta, yaitu sebagai piutang. Nah, jadi tadi kita ngomong soal piutang sekalian, tadi belum dibahas. Jadi kalau ada beban iklan dibayar di muka, itu adalah piutang. Jadi nanti ini masuknya di kelompok harta, yang mana ketika bertambah ada di debit. Paham ya? Ini bukan beban. Jadi kalau beban itu hanya terdiri dari dua kata, beban terus namanya apa, tidak ada di belakang keterangan. Kalau ada keterangan maka itu bukanlah beban. Lalu apakah harus beban itu dikasih keterangan beban? Tidak juga. Ada yang mengatakan beban itu beban gaji. Ada akun atau perusahaan yang menulis beban gaji hanya sebagai gaji karyawan misalkan, itu juga boleh. Jadi tidak selalu yang beban itu harus ada keterangan beban sih sebenarnya. Paham ya? Itu beban. Nah, yang penting lagi di sini nanti ada yang namanya pembelian. Jadi sama seperti tadi pada saat kita ngomong penjualan. Penjualan perlakuannya sama dengan pendapatan. Nah, di sini pembelian perlakuannya sama dengan beban. Sehingga kalau misalkan beban bertambah di debit, maka pembelian pun bertambah ada di debit. Karena perlakuannya sama dengan beban. Lalu bagaimanakah dengan potongan pembelian dan retur pembelian? Kita lihat ini lagi. Ya nggak? Kelihatan tidak? Nah, kita lihat ini lagi. Dimana di sini diketahui bahwa retur ataupun potongan pembelian itu kebalikan dari pembelian. Jadi kalau pembelian itu bertambah di debit, ada akun pembelian, ketika di transaksinya itu ada pembelian, maka masuklah akun pembelian di debit, maka potongan pembelian ada di kredit. Maka retur pembelian juga di kredit. Jadi perlu diingat ya, adanya retur potongan itu kebalikan dari penjualan ataupun pembelian.
Kenapa demikian? Karena kita tahu di sini pembelian bersih, ya kan? Bahwasanya potongan pembelian dan retur pembelian ini akan mengurangi pembelian bersih. Oke, inilah mekanisme debit kredit yang semoga saja bermanfaat untuk kalian semua. Ibu melakukan ini supaya mempermudah kalian belajar di rumah. Biar kalau kalian mau ulangan atau ada tugas atau ada PR, kalian bisa buka kembali channel ibu, kalian bisa pelajari lagi. Dan kalau ada pertanyaan, dengan senang hati ibu akan menjawab, baik itu via komentar di channel ibu ini, di video ini, atau bisa juga melalui Wapril, melalui WA, atau melalui GCA dan berbagai fasilitas yang ada. Silahkan kalian gunakan. Itu tadi tentang mekanisme debit dan kredit. Nah, video selanjutnya nanti ibu akan jelaskan tentang bagaimanakah membuat atau kita mencoba mengerjakan jurnal pada perusahaan dagang. Oke, mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Ada salah hilafnya ibu dalam menjelaskan materi ini, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.